Beralih ke informasi lain, proses normalisasi Kali Ciliwung Jakarta Timur dalam rangka upaya mengatasi banjir kini sudah dimulai. Puluhan bangunan rumah yang berada di bantaran kali dibongkar oleh petugas Pemprov Jakarta. Puluhan bangunan di bantaran Kali Ciliwung yang terletak di Jalan Taman Harapan Cawang, Kramat Jati dibongkar petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur. Satu persatu, bangunan ini dibongkar secara manual tanpa alat berat, lantaran akses pemukiman yang sempit. Warga sekitar yang sebelumnya tinggal di lokasi ini pun sudah pergi meninggalkan rumahnya, usai menerima uang kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta. Warga pun mendukung kebijakan normalisasi aliran Kali Ciliwung untuk upaya menanggulangi banjir. Kalau lokasi ini kita pada pindah karena mereka sudah dapat dana kompensasi dari pemerintah. Kita nggak tahu berapa besar, kita nggak tahu juga. Mereka dapat penggantian, mereka langsung ada yang ada ke Condet, misalnya contohnya ada yang ke Bogor. Mereka juga sudah bosan kali mas untuk masalah banjir. Saya setuju sih kalau dengan adanya pelebaran kali, karena ini juga biar tertata rapi. Pembongkaran ini merupakan bagian dari normalisasi aliran Kali Ciliwung atau pelebaran kali untuk menanggulangi banjir yang kerap merendam Jakarta. Pasalnya, pemukiman warga di sepanjang Kali Ciliwung kerap terendam banjir mencapai 2 meter lebih jika mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik. Polisi membongkar peredaran narkoba cair dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. 2 perempuan pengedar diamankan dengan barang bukti 82 cartridge berisi narkoba cair. Polisi bongkar kasus peredaran narkoba cair yang dimasukkan dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. Dalam penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat, polisi menangkap 1 tersangka pengedar yang merupakan perempuan. Dari tangan tersangka S, petugas amankan 45 kartis berisi narkoba cair jenis etomidate. Setelah di Jakarta, petugas juga menggerebek kediaman tersangka lain di kawasan Cipondoh, Tangerang. Petugas pun menangkap 1 tersangka perempuan lain. Dari tangan F, polisi amankan 37 kartridge berisi narkoba cair. Total sebanyak 82 kartis narkoba cair berhasil diamankan. Telah mengamankan 1 orang wanita berinisial S di lobi Bougainville, apartemen Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Dan kami mengamankan barang bukti berupa etomidate sebanyak 45 katret. Dan selanjutnya kami kembangkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari sekitar pukul 02.00 WIB kami kembali dapat mengamankan 1 orang berinisial F di perumahan Green Lake, Klaster Eropa, Cipondoh, Tangerang. Dan kami kembali mendapatkan barang bukti etomidate sebanyak 37 katret. Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah perahu milik nelayan di Pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur dibakar orang tak dikenal. Pembakaran diduga dipicu masalah rebutan wilayah tangkapan ikan di laut. 2 unit sudah tiba di lokasi. 2 unit mobil kebakaran sudah ada di lokasi. 4 perahu milik nelayan dibakar orang tak dikenal saat bersandar di Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pasuruan dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi ketegangan antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan dipicu masalah wilayah tangkapan ikan di tengah laut. Meski telah dimediasi, aksi pembakaran ini diduga untuk memperkeruh suasana. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Seorang pengendara mobil diamuk warga setelah menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Depok. Diduga pelaku pengendara dalam kondisi mabuk. Warga menghakimi seorang pengendara mobil yang menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok. Warga merusak mobil pelaku dan memaksa pelaku keluar dari mobil. Saat diamankan polisi, warga masih berusaha menghakimi pelaku. Menurut salah satu saksi, mobil pelaku dari arah Depok menuju Citayam tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak satu pemotor. Bukannya berhenti, mobil terus melaju hingga tabrak pemotor lainnya serta sebuah ruko. Diduga pelaku berkendara dalam kondisi mabuk. Kalau yang tadi pada megangin ini sih, warga yang megangin pelakunya itu katanya sih mabok, karena diajak ngobrolnya nggak nyambung katanya. Tadi sempat dikejar warga atau gimana? Sempat dikejar warga, cuman kayak mabok gitu sih, soalnya dia nggak kenceng, cuma setelah habis nabrak itu kayak lepas kendali gitu. Hilang kendali langsung dijuk gas makin kenceng gitu. Dia nggak keluar dari mobilnya? Nggak keluar dari mobilnya, akhirnya dipaksa keluar sama warga. Akibat kejadian ini sejumlah pemotor terluka dan tembok ruko hancur. Pelaku sendiri dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang membawa satu keluarga tertimpa kontainer di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya 3 orang tewas, 2 lainnya selamat. Sebuah minibus yang membawa satu keluarga ringsek parah usai tertimpa truk bermuatan kontainer di Jalan Poros Makassar, Pare, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kelima korban terjepit badan mobil yang tertimpa kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang menuju Makassar ini menyalip mobil yang melaju di depannya, lalu truk naik ke trotoar dan terguling sehingga menimpa mobil korban yang melaju di sampingnya. Akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia yang merupakan seorang ayah serta 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Sementara seorang ibu dan bayinya selamat. Kelima korban dibawa ke Puskesmas Mandale. Untuk penyelidikan sementara, mobil dump truck diduga menghindari mobil Brio sehingga naik ke median jalan sehingga oleng menimpa mobil Brio yang berada di sisi kirinya. Untuk korban sendiri di mobil Brio ada 5 orang. Pengemudi truk telah diamankan dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 1,5 km. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, dump truck bermuatan pasir tambang menabrak 6 unit mobil di pertigaan exit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Diduga rem truk tidak berfungsi saat melintasi jalanan yang menurun. Celaka, ketabrak gitu. Ada mobil dump truck ngeblong, Pak. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak 6 mobil di pertigaan exit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Kerasnya hantaman membuat truk dan ke-6 mobil yang ditabrak rusak parah. Polisi datang ke lokasi meminta keterangan sejumlah saksi. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas ramai. Diduga truk bermuatan pasir ini mengalami remblong saat melintasi jalanan menurun hingga menabrak sejumlah kendaraan yang hendak masuk tol. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.